Halo pecinta sepak bola Indonesia, kembali lagi di Kamus Bola. Kali ini kita akan membahas kabar menarik seputar proses naturalisasi oleh Romaini yang dikebut pemerintah. Potensi timnas Indonesia makin melejit jika diperkuat pemain naturalisasi baru, hingga dukungan luar biasa ribuan supporter Garuda di Sydney menjelang laga krusial melawan Australia. Nah, penasaran? Yuk simak selengkapnya. Kita mulai dari kabar pemerintah yang sedang mengejar proses naturalisasi oleh Romaini yang diproyeksikan menjadi salah satu senjata utama timnas Indonesia di ajang internasional. Apa saja langkah yang sudah dilakukan? Yuk kita bahas. Pemerintah kebut naturalisasi oleh Romaini dan bakal disumpah WNI pada 8 Februari. Lolos Piala Dunia, harga mati. Teka-teki proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia oleh Romaini akhirnya terungkap. Pemain Oxford United FC itu akan melakukan sumpah WNI pada 8 Februari nanti. Ole Romaini telah datang ke Indonesia sejak pertengahan November lalu. Dia datang untuk mengurus berkas-berkas guna memulai proses naturalisasi. Namun hingga tahun berganti tak ada kelanjutan signifikan dari prosesnya. Bahkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, belum mendapatkan surat pengajuan naturalisasi oleh Romaini. Tapi tiba-tiba PSSI menyampaikan kabar terbaru bahwa naturalisasi oleh Romaini segera rampung. Sang penyerang bahkan disebut bakal melakukan sumpah WNI di Inggris dalam waktu dekat. Kabar dari PSSI itu pun dikonfirmasi oleh Menteri Hukum Supratman Andi Adgas. Dia menyebut oleh Romaini telah diproses dan akan menjalani sidang dengan DPR RI secepatnya. Insya Allah tanggal 8 Februari yang akan datang kita akan mengambil sumpah. Mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir, kata Supratman. Selain oleh Romaini, Supratman juga menyebut bahwa ada dua pemain lain yang juga disumpah WNI pada 8 Februari. Mereka adalah Tim Gaypens dan juga Dian Marks. Pemain yang disiapkan untuk timnas Indonesia U20. Tapi jadwalnya tanggal 8 yang bersangkutan beserta dua orang pemain naturalisasi yang U20 juga akan diambil sumpahnya. Jelas Supratman. Lebih jauh, Supratman menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung proses naturalisasi oleh Romaini dan dua pemain lain. Semua itu demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pokoknya kita Kementerian Hukum pasti akan mensupport PSSI dan juga Kemenpora. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati, pungkas Supratman. Setelah membahas oleh Romaini, ya kita beralih ke dampak besar yang bisa dirasakan timnas Indonesia jika resmi diperkuat 4 pemain naturalisasi baru. Seberapa besar pengaruh mereka di level Asia? Ya berikut ini ulasannya. Jika resmi diperkuat 4 pemain naturalisasi baru, timnas Indonesia makin melejit di Asia dan jauh kangkangi Arab Saudi. Di mana harga pasar timnas Indonesia dipastikan bakal melejit tinggi andai PSSI resmi merampungkan proses naturalisasi 4 pemain keturunan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia dikabarkan bakal mendapatkan sejumlah amunisi baru dari pemain keturunan untuk menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumor ini berhembus setelah mantan pesepak bola tanah air Yusa Nugraha membagikan informasi yang ia dapat dari orang PSSI di channel YouTube miliknya. Meski belum diketahui pasti siapa sosok yang bakal dinaturalisasi tersebut, namun jika benar Emil Audiro dan Miliano Jonathan yang akan menjadi penggawa baru timnas Indonesia, maka kehadiran mereka bisa membuat harga pasar skuad Garuda melejit tinggi. Seperti diketahui, keempat calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia yang santer dikabarkan saat ini memiliki harga pasar yang lumayan besar. Menurut data Transfer Market, disebutkan bahwa Emil Audero mempunyai market value sebesar 5 juta euro atau setara dengan 86,91 miliar. Sedangkan Miliano Jonathan memiliki harga pasar 15,64 miliar. Oleh Romaini 22,60 miliar dan Hairo Riadawal 38,25 miliar. Total secara keseluruhan keempat pemain itu mempunyai harga pasar mencapai 17,5 juta euro atau senilai 295,82 miliar rupiah. Jika berkaca dari harga skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, maka market value Garuda setelah ketambahan 4 pemain naturalisasi anyar nanti bakal semakin melejit tinggi.
Saat terakhir kali tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi, diketahui bahwa harga pasar timnas Indonesia mencapai angka 547,9 miliar. Jika ditambah dengan kehadiran para pemain naturalisasi baru, maka total harga pasar timnas Indonesia nantinya naik hingga 842,91 miliar. Angka itu unggul jauh dari salah satu rival timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi, yang di laga terakhir hanya memiliki harga pasar 460,61 miliar rupiah. Dan terakhir, kita akan mengupas fenomena #Sydney Kandang Garuda, di mana ribuan supporter timnas Indonesia siap memberikan dukungan langsung di Sydney. Bagaimana suasana menjelang laga krusial kontra Australia? Ya, ini dia ceritanya. #Sydney Kandang Garuda, dukungan ribuan supporter timnas Indonesia di Sydney untuk laga krusial versus Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat dalam laga tandang melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret mendatang. Mampu mencuri poin di laga ini akan sangat krusial bagi peluang Indonesia di ronde ketiga kualifikasi zona Asia. Yang menarik, laga ini diprediksi akan diwarnai oleh kehadiran sekitar 4.000 supporter timnas Indonesia. Mereka siap memberikan dukungan langsung di stadion dan menyulap Sydney menjadi seperti kandang Garuda. Warna merah khas supporter timnas Indonesia, di mana Ketua Garuda Australia, Osvaldo Giovanni, mengungkapkan bahwa Sydney merupakan kota dengan populasi warga negara Indonesia terbesar di Australia, dengan jumlah lebih dari 130.000 orang. Hal ini membuatnya optimistis bahwa stadion akan dipenuhi warna merah khas supporter Indonesia. Sydney merupakan kota dengan paling banyak WNI dan dipastikan ribuan supporter Indonesia yang berbasis di Sydney akan datang mendukung, kata Giovanni kepada bola.com. Tak hanya dari Sydney, supporter timnas Indonesia juga akan datang dari berbagai kota lain seperti di Australia, seperti Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Adelaide, Perth, Hobart, dan juga Darwin. Berdasarkan laporan terakhir Garuda Australia, pada bulan Desember tercatat ada 3.250 supporter yang telah mengkonfirmasi kepemilikan tiket. Namun angka ini diyakini bisa mencapai 3.500 hingga 4.000 orang karena banyak supporter yang belum terdata secara resmi. Perjuangan supporter timnas Indonesia dari berbagai kota di Australia, Giovanni sendiri adalah salah satu contoh nyata bagaimana semangat supporter Garuda tak luntur meski harus menempuh perjalanan jauh. Tinggal di Perth, ia bersama sekitar 100 supporter lainnya akan melakukan perjalanan udara selama 5 jam demi menyaksikan langsung perjuangan timnas Indonesia. Ya, saya dari Perth nanti akan travel 5 jam dengan pesawat untuk sampai ke Sydney. Saya juga bersama 100-an supporter timnas Indonesia lain dari Perth, ujarnya. Tak hanya datang memberikan dukungan biasa, Garuda Australia juga telah menyiapkan berbagai bentuk dukungan mulai dari yel-yel, koreografi hingga kampanye dengan tagar #Sydney Kandang Garuda. Giovanni menegaskan bahwa semua WNI yang hadir di stadion akan diarahkan untuk mengenakan pakaian berwarna merah agar atmosfer stadion benar-benar terasa seperti kandang bagi timnas Indonesia. Dengan dukungan yang begitu besar dari diaspora Indonesia di Australia, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil percaya diri dan memberikan perlawanan maksimal kepada Australia. Laga ini akan menjadi ujian berat, tapi dengan semangat juang pemain dan dukungan ribuan supporter skuad Garuda berpotensi mencetak kejutan di Sydney. Perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terus mendapat dukungan besar, baik dari pemerintah, pemain, maupun supporter setia. Ya, Sobat Kamus Bola, jangan lupa untuk terus dukung Garuda dan ikuti perkembangan terbarunya hanya di channel ini, di Kamus Bola. Sampai jumpa di video berikutnya.